Inspigo, inspiration on the go. Lo pasti udah banyak banget kan Mbak ngalamin berbagai macam bos. Gue ngomongnya bos ya karena bos belum tentu manajer, belum tentu leader juga. Gue tuh tertarik karena menurut gue penjelasan lo manajer, leader apalagi it's very hard. Ini menurut perspektif gue anak baru gitu ya. Pasti ada kan orang-orang yang berbeda. Yes, definitely. Jadi sebenarnya skill apa yang membuat satu orang leader stand out atau berbeda dengan leader yang lainnya? Dari pengalaman gue dan dari apa yang udah gue jalankan juga ya. Yes. First and foremost menurut gue ya skill yang sangat penting gitu. Dan ini I think it's no kalau misalnya dibilang nomor berapa ya, ini nomor -1-nya lah sebenarnya gitu. Yeah. Dan tidak akan pernah selesai journey untuk menuju ke situ. Sebenarnya sih self awareness. Self awareness. Kayak gimana tuh Mbak? Self awareness itu maksud gue kalau misalnya si leader ataupun manajer apapun itu dia nggak tahu apa kekuatan dia, apa yang jadi kekurangan dia, itu udah susah untuk semua orang karena lo nggak tahu di mana lo bisa play your strength dan lo nggak tahu minta support di mana pas kapan. For me self awareness itu you have to be able to know apa sih skill yang lo udah bagus. Jadi you are leading in terms of thoughts gitu di area-area mana aja. Orang tuh bisa percaya gue kalau gue lagi ngomongin tentang apa. Kayak misalnya Keisha, kalau lo mau ngomongin tentang HR, then you can talk to me gitu. Karena I've been there, I've done that, dan most likely I will be able to discuss and give my viewpoints on it. Tetapi kalau misalnya lo mau ngomongin gue tentang coding, kasihan orang yang nanya ke gue gitu ya. Karena dia nggak ngerti, gue juga bingung jawabnya gimana nanti. Jadi pertama you have to know what is your most developed skills. And then another than adalah seorang yang self awareness-nya tahu tinggi itu juga, dia tahu bahwa apa sih kenapa dia melakukan hal-hal yang dilakukan. What maksudnya are the drives and the motivation that drive you untuk melakukan, kenapa lo melakukan itu semua gitu. Jadi kayak gue dulu waktu gue punya tim itu, gue pengen tim gue ini bisa mendesain sebuah learning solution gitu ya. Waktu itu gue megang learning and development. Bisa mendesain sebuah learning solution itu yang bagus. Jadinya gue pengen tim gue ini semuanya meningkat dalam artian skillsnya. Jadi gue kalau gue marah, kalau gue gregetan, kalau gue attention to detailsnya lagi kumat dan benar-benar yang harus ini harusnya fontnya bukan Arial tetapi Bariol gitu misalnya. Tapi orang tuh tahu semuanya itu adalah untuk kebaikan. Itu harus dijelaskan di awal. Kalau gue adalah tipe orang yang akhirnya gue mendeclare hal-hal tersebut. Jadi karena gue tahu what are my strengths, apa yang bisa membuat orang lain kesel, dan I actually talk to my team. Kalau misalnya lagi kita ini adalah you guys gue ini gregetan banget ya kalau misalnya ada gini gitu. And I declare it so they know, tapi Keisha juga nggak bisa ngedesain juga. Jadi kalau misalnya gue minta sesuatu yang tapi gue kasih tahu gue sukanya nih desain yang semacam ini. Nah jadinya tuh they know where to support me at. Harus clear ya Mbak. Sebenarnya sih nggak yang sampai detailed banget gitu juga, nggak perlu sampai kayak gitu, karena then you don't give room for creativity atau give room for people to, which is the key juga, which is also the key. Jadi nge-balance itu pun juga jadi penting gitu. Jadi for me self awareness in terms of skills yang lo ada apa. Yang kedua adalah lo tuh akan minta disupport oleh tim lo di bagian-bagian mana aja. Terus another thing adalah what is you are able untuk bring out the value dari setiap orang yang berbeda-beda. Bring out the value itu dalam arti gue tahu Feby itu bagus untuk misalnya number crunching gitu. But then itu kan skills. Yang lebih penting adalah you'll be able untuk bring value to the table. Number crunching ini bisa dibuat untuk pakai apa? Untuk decision making, untuk solving problem yang mana? Number crunching ini bisa membuat gue gue bisa membantu untuk membuat sebuah proses lebih efisien misalnya. Jadi skill is a skill, tapi if you are never able untuk communicate skill ini sebenarnya untuk apa, dan orang hanya taunya dia orang yang jago numbers lah gitu. Tetapi then it's important untuk kita ngomong sama tim kita, ini adalah hal-hal yang this is my value.
as a team leader gue bisa kasih value ini. But ini kekurangan gue akan perlu banget disupport untuk soal gini. Tapi I make it clear for every project, gue iterate lagi karena menurut gue itu akhirnya yang saking udah itu yang membuat sebuah tim itu kerjanya tuh kayak orang kan suka bilang, aduh gue sebelum lo ngomongnya gue udah tahu maunya apa. I know. Nah itu tuh karena kita open in terms of ekspektasi, kita open in terms of cara kerja, kita open in terms of selera kita seperti apa, kita accessible kalau mau ditanya. Nah itu tuh menurut gue kualitas leader yang kadang-kadang because it's so deep inside, kalau lo nggak exercise dan mencoba untuk membuka, maksudnya diri lo accessibility itu hanya akan terpendam. Orang akan ngelihat lo nun jauh di sana, ngomong sama lo takut, apalagi kalau yang udah tinggi banget dan udah berlayer-layer tuh, harus lewat appointment lah dan segala macam. Tapi menurut gue, the more accessible you are as a person, dan itu yang bikin akhirnya kita juga stand out gitu as a leader gitu. Karena orang hanya akan mempersepsikan lo kelihatannya kayak gimana, cara lo ngomong, cara lo berinteraksi dengan orang lain. Kalau pengalaman gue tuh dulu, maksudnya kita ngomong kayak gini, ada orang yang bilang gue tuh sangat angkuh. Nggak mungkin banget kan? Makanya gue juga bingung gitu. Tapi that's a pain perception yang orang punya atas gue. Nah, karena gue nggak self aware gitu kan, maksudnya ada tahapan di mana ternyata memang gue itu suka yang jalan aja, nggak yang make meaningful interactions gitu. Then karena gue tahu itu, ya you take that feedbacknya itu juga bukan dengan lo mendinai gitu, tetapi ternyata those small talks itu matter. The fact that bahwa lo itu menanyakan apa kabar tapi bukan sambil lalu gitu, actually ingin mendengar kabarnya itu kayak gimana, dan itu juga matter gitu buat orang. Nah little things kayak gitu tuh meningkatkan self awareness, dan itu journey yang nggak ada habisnya. You actually have to be able untuk lihat, intention gue sebenarnya gue nggak mau angkuh, tapi ternyata orang itu mengalami kalau dia berinteraksi sama gue tuh gue angkuh, dan ada gap di situ. Dan lo harus benerin. Itu aja udah a journey on its own. Tadinya gue nggak tahu bahwa orang itu bilang bahwa misalnya ada satu blind spot tertentu. Ternyata tapi ini karena self awareness itu tuh bukan hanya semata-mata lo tahu diri lo sendiri, tapi lo harus mengakui perception orang lain atas diri lo dan menerimanya, dan coba mendekatkan antara apa yang menjadi maksud lo dan apa yang ternyata orang lain alami pada saat dia berinteraksi sama lo. Dan pada saat itu bisa lo deketin terus, dan ini sampai sekarang tuh nggak ada habisnya gitu. Itu yang menjadi pelajaran terus, makanya jadi leader itu nggak ada habisnya tuh belajarnya. Inspigo.